Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Mas Guru Sarkim akan berbagi cara penyelesaian UTBK Kimia paket yang kedua. Yang pertama, perhatikan reaksi berikut. 3TiO2 ditambah 4BrF3 menjadi 3TiF4 plus 2Br2 dan 3O2. Bila 1,6 gram cuplikan yang mengandung TiO2 ArTi48O16 menghasilkan 0,16 gram O2, maka persentase massa TiO2 dalam cuplikan adalah titik-titik. Kita punya data ya, ini ada 1,6 ya, gram, kemudian ada 0,16 gram O2. Nah, maka langkah pertama kita tentukan dulu mol dari yang diketahui. Yang diketahui ini adalah O2. Maka kita mencari mol O2. Kita tulis persamaannya 3 TiO2 ditambah 4 Br F3 menjadi 3 TiF4 ditambah 2 Br2 ditambah 3O2. Dari sini ada 0,16 AR-nya O16. Kalau O2 berarti 32. Jadi bagi 32 ya. Nah, maka akan ketemu ya, 0,16 dibagi 32 itu kan tidak lain adalah 16 kali 10 pangkatnya. 16 kali 10 pangkat min ya, min 2 dibagi 32. Maka ketemu 5 kali 10 pangkat min 3 ya. 16 per 32 kan setengah ya. Nah, karena koefisiennya O2 ini sama dengan TiO2, maka massa TiO2 dapat diketahui dengan cara mencari massa ya, TiO2 itu adalah mol kali ya, mol kali mR TiO2 ya. Maka akan ketemu 5 kali 10 pangkat min 3 kali mR nya Ti48 ya, 48 ditambah 32 nah, ini kan berarti berapa? 80 ya, ya 5 kali 10 pangkat min 3 kali 80 nah, sama dengan 40 ya, kali 10 pangkat min 3 atau 4 ya, 5 kali 80 kan 400 ya, 400 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1 ya, atau 0,4 ya, 0,4. Nah, sekarang kita lihat prosentasenya adalah ya, berat sesungguhnya yaitu 0,4 ya, dibagi 1,6 ya, tidak lain adalah berapa ya, 25% ya, 25% atau 4/16 gitu kan, 25%. Jawabannya adalah E ya. Kita lanjutkan ya, yang nomor 2 itu ya, kita disuruh untuk menghitung ini kan suhu pada saat konsumsi glukosa 18 gram. Jadi kita disuruh untuk melihat kenaikan suhu. Maka kita akan menggunakan rumusnya Q sama dengan MC delta T. Kita melihat delta T-nya berapa. Nah, kalau dilihat dari soal ini kan glukosa yang dibakar itu 1 mol ya, ini 1 mol. Ini berarti kan menggunakan rumus ini kan per mol ya, per mol. Otomatis kalau 18 gram otomatis kan ya, berapa mol yang dibakar itu yang dikonsumsi, berarti kan 18 dibagi 180. 180 dari mana? Dari mR glukosa. Ini mR glukosa. Nah, maka hanya 0,1 mol. Nah, hanya 0,1 mol. Padahal ini 1 mol sekian, maka kalau 0,1 mol ya berarti hanya 1/10-nya. Per 10-nya berarti ya hanya, kalau ini negatif, Q-nya adalah positif, yaitu 282 sama dengan M-nya berapa ya, M-nya itu ya, adalah 75 ya.
75 kali 4 ya, kali delta T ya. Berarti delta T sama dengan 282 dibagi 75 kali 4 itu 300 kan. Ini ketemunya 0,94 ya. Jadi hasilnya adalah 0,94 atau B. Baik, kita lanjutkan. Logam vanadium dihasilkan dengan cara mereaksikan vanadium pentoksida dengan kalsium pada suhu tinggi. Reaksi yang terjadi belum setara ya. Ca ditambah V2O5 menjadi CaO plus V. Nah, berarti ini harus ada penyetaraan ya. Ini O-nya 5. Berarti ini 5 ya. 5 ini berarti 5 ya. Kemudian V2-nya ini 2 berarti. Nah, 91 gram V2O5 berarti ini 91 ya. Ini dibagi berapa? 182 ya. Ini kan berarti setengah ya, ya setengah. Sedangkan Ca-nya ini 120 dibagi 40 berarti berapa? Coret ya, berarti 3. Nah, sekarang kita tentukan mana yang merupakan pembatas atau yang habis dulu. Caranya adalah ini angka 3 ini dibagi 5 berarti ketemunya berapa? 0,6 ya. 0,6. 3/5 kan 0,6. 0,5 per 1 ya. Berarti 0,5. Maka yang habis duluan ini yang menjadi pembatas. Nah, setelah itu ini lihat sini ya, ini menjadi patokannya. Berarti mol V berapa? Berarti ini 2 ya. Ini kan 2 ya. 2 per 1 kali 0,5 sama dengan 1. Berarti ini 1 mol ya. Maka logam yang terjadi otomatis 1 kali ya, masanya berarti 1 kali AR vanadium 51 berarti 51 gram ya, ketemu B lagi ya, begitu. Kemudian dilanjutkan lagi ya. Perubahan entalpi pembentukan standar delta HF C2H5 H2 CO2 H2O berturut-turut 227 394 dan min 242. Entalpi pembakaran jumlah gas etuna yang dihasilkan yang menghasilkan 8,8. Kita tulis lagi reaksinya ya. Reaksinya apa? Pembakaran ya, es etuna berarti ini dibakar. Etuna dibakar dengan oksigen menjadi CO2 ya, dan H2O. Nah, ini 8,8 CO2 ya. Hitung di sini molnya berarti 8,8 CO2 berapa? C12 ditambah 32 ini ya. MR-nya kan ini 32 ditambah 12 berarti 44 kan ya. 44 berarti berapa? 0,088 bagi 44 2 berarti 0,2. Nah, 0,2 mol. Nah, padahal di sini ya, kalau kita lihat di sini nanti untuk delta reaksinya berapa kita hitung dulu ya. Delta reaksi itu. Untuk pembentukan 1 mol berarti kan deltanya reaksi itu sama dengan ini, kalau disetarakan ini kan C-nya 2 berarti ini 2 ya, 2-nya 2 sama berarti O2-nya 4 ditambah 1 ya. Ini kan C-nya 2 sama, hanya 2 sama, O-nya 2, sini 5, 2 kali 2 tambah 1 ya, maka ini 5/2. Nah, delta reaksinya berarti 2CO2 berarti mana ya, 2 kali ya, 2 kali min 394 ya, ini kanan dulu ya, ditambah H2O nya adalah min 242 ya, dikurangi yang kiri C22 adalah 227 ya. Nah ya, berapa ya, sama dengan ya, min ya, 1257. Nah, ini per mol, padahal yang diharapkan kan ini 0,2 untuk CO2 ya. Dalam hal ini berarti C22 nya 0,1 karena ini koefisiennya 1, ini 2. Maka ini hanya 0,1 ya, tinggal dikalikan aja ya. Deltanya adalah 0,1 kali 1 min 1257 sama dengan
min 125,7. Ya, maka jawabannya adalah yang B. Oke. Min 125,7. Kita lanjutkan nomor 5. Pernyataan yang benar untuk atom Mg12S16 adalah 12 itu berarti kan golongan 2A ya. Ini golongan 2A. Yang ini golongan 6A. Ini 2A, ini 6A. Mg12S merupakan unsur non logam. Salah, karena Mg logam ya. S-nya non logam. Energi ionisasi pertama Mg lebih besar dari belerang atau salah juga, karena dari kiri ke kanan energi ionisasi makin besar. Ya. Keelektronegativan Mg lebih besar dari S. Salah juga, karena keelektronegativan ya, elektronegatifan makin besar juga ya, besar. Dicari ion Mg2+ lebih besar dari salah ya. Cari ion Mg2+ lebih besar dari S ya, salah ya, karena Mg2+ itu kan sama dengan neon ya, itu lebih kecil gitu. Nah, cari atom Mg lebih besar dari S. Nah, ini benar, ini yang E yang benar ya, dari cari atomnya lebih besar kan. Soal yang nomor 6. Tabel berikut menyajikan data entalpi pembakaran untuk 5 jenis bahan bakar. Pembakaran 1 gram bahan bakar yang menghasilkan energi paling besar. Nah, berarti energi yang paling besar ya otomatis kita lihat molnya ya. Mol yang paling besar. Kalau kita lihat kan ya, itu hidrogen ya. Ini kan kalau dihitung molnya berarti kan 1/2. Nah, kalau yang bawahnya kan 1/16. Terus 1/44, 1/58 ya, 1/72. Jadi dalam setiap gram ini kira-kira yang paling besar yang mana ya? Kalau kita lihat sebagai contoh misalnya yang pertama kan setengah kali 287 ya, berarti kan 143,5. Kalau yang pertama 143,5. Yang kedua 1/16 ya. 1/16 kali 803 berapa? 1/16, 1/16 ya, sama dengan 0,0625 kali 803. Hanya 50, yang ini hanya 50. Nah, maka kalau kita lihat semua, kita perbandingan molnya ya otomatis makin kecil kan ya. Nah, sebagai contoh misalnya yang 1/44 itu berapa ya, kita hitung aja. 1/44 dikalikan 2201, hanya 50 juga, ini 50. 1/58 berapa? 1/58 ya, itu dikalikan 2868, hanya 49, ini 49 saja. 1/72 berapa? Ya, 1/72 ya, ini kalikan 3515, hanya 48. Jadi kalau kita lihat ya, setiap bahan bakar itu yang paling besar otomatis yang pertama, yaitu H2 ya, itu jawabannya. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya tentang order reaksi ya. Order reaksi ya seperti yang lalu juga kita hitung terhadap NO ya. Terhadap NO maka H2 tetap ya, berarti ini yang tetap kan. Ini 2 kali 2 pangkat X sama dengan ini berapa kali? 2 kali toh ya, 2 kali. Berarti terhadap NO adalah 1, ini X sama dengan 1 ya. Kemudian yang terhadap H2 berapa? H2 ini yang NO tetap, ini berarti kan 2 pangkat Y, ini berapa kali? Ya 2 kali kan ya, sama dengan 1. Maka order totalnya 2 ya, jawabannya C ya, jawabannya C. Order total 1 ditambah 1 kan sama dengan 2 ini, 1 tambah 1 ya. Nomor 8, diketahui gambar 2 buah larutan berikut ya, 200 mili ya, 10 pangkat min 3 molar, 200 mili 10 pangkat min 1 molar. Berikut ini pernyataan terkait kedua larutan tersebut. Kedua larutan tersebut merupakan asam kuat. Salah. Nomor 1 salah, berarti untuk yang nomor 1 ada nomor 1-nya berarti ini salah. Karena asam cuka itu asam lemah.
Valensi kedua asam adalah sama, valensinya sama-sama 2, betul. Berarti nomor 2 betul, ini betul, ini salah. H plus pada Cl lebih kecil dari H plus dari CH3. Nah, H plus pada Cl lebih besar karena itu asam kuat, ini salah juga. Nah, jika kedua larutan diuji dengan indikator unipil akan memberikan warna yang sama, betul. Berarti 24, yang lebih betul ya 24. Ini salah ini. Ya. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan. Nomor 9, suatu tabung hanya berisi 116 gram gas butan dibakar sempurna, menghasilkan 208 gram dan 176 gram CO2. Uap airnya 148 gram. Ya, sesuai dengan hukum dasar kimia, ya. Itu dasar hukumnya digunakan apa? Ya, hukum kekekalan massa, kekekalan massa. 116 tambah 208 itu kan berarti kan 4, ini 2, 3, 2, 4 sama dengan ya, 176 ditambah 148, jawabnya 4 ya. Ini 2, 3 sama-sama 3, 2, 4. Jadi hukum bekalan massa B. Baik, nomor 10. Gambar yang tepat untuk sel volta ini ya. Ini dasi, ya, ini dasi. Ini reduksi oksidasi. Nah, kalau di dalam sel volta itu kan kapan ya, kapan itu katoda positif, anoda negatif. Katoda reduksi, ya, katoda reduksi, anoda oksidasi. Mana kira-kira yang anoda negatif? Nah, berarti jawabannya anoda negatif. Ini A negatif. Ya. Kita lihat yang namanya Mg itu kan oksidasi, otomatis oksidasi berada di anoda yang negatif, berarti A benar. Ini kemungkinan A benar, kemudian kemungkinan B juga benar, AB benar, kemudian E benar juga, kemungkinan bisa benar karena sama-sama Mg-nya di anoda, sama di anoda. Nah, bagaimana sekarang aliran listriknya? Aliran listriknya itu dari anoda ke katoda, sedangkan yang E dan yang B dari katoda ke anoda, berarti yang benar adalah A. Ya, kita lanjutkan. Baik, untuk nomor 11 ya, kita itu disuruh untuk menghitung volume ya, volume CO2 ini karbon dioksida pada keadaan STP, standar temperature and pressure, atau keadaan standar tekanan dan suhu. Maka kita tulis saja dulu reaksinya. C6H12O6 ya, ditambah oksigen menjadi CO2 dan H2O. Nah, diketahuinya adalah 5,4 gram glukosa. Glukosa ini kan C6H12O6 itu MR-nya 180 ya. C6 12 kali 6 tambah 12 kali 1 ditambah 6 kali 16. Nah, ini berarti 5,4 dibagi 180 itu kan kalau dihitung kan ya 18 kali 3 kan 54 ya, berarti ini kan menjadi 0, ya 03 ya kalau dihitung. Kemudian O2 nya ini kan 6,4 ya, 6,4 dibagi dengan 32 ya, MR nya O2 itu 16 kali 2 kan. Nah, kita tentukan dulu karena diketahui ada 2 yang diketahui molnya ya. Maka kita harus menghitung mana yang paling kecil ke jumlah mol ini dibagi koefisiennya. Ini untuk menentukan yang terkecil ya, menentukan pembatasnya yang habis. Berarti kita setarakan dulu koefisiennya. Ini kan 6C nya, berarti ini 6. Kemudian hanya 12, berarti ini juga 6. Sekarang oksigennya dihitung, kiri oksigennya sudah ada 8. Ya, sini di sini ada 16. 12 tambah 6, 18. 18 ini ada 6 yang di sini, berarti kan tinggal 12, maka ini kalikan 6. Untuk menentukan pembatas ya, yang ini 0,03 dibagi 1, 0,03.
Yang ini 0,02 dibagi 6. Ini koefisiennya 6. Kalau kita hitung ini 0,033 ya. Maka ini yang kecil kan. Nah, kalau ini yang kecil berarti pembatasnya adalah glukosa. Maka untuk menghitung ya jumlah volume CO2 maka patokannya adalah 6/1, koefisiennya kan ini 1 ya, kali 0,03 sama dengan berapa? 0,03 kali 6 berarti berapa? 0,18 ya, 0,18 ya. Nah, maka volume STP sama dengan 0,18 kali 22,4 sama dengan 4,032 ya. Jawabannya berarti B ya. Ya, baik, kita lanjutkan nomor 12 ya. Kita disuruh menentukan massa garam dapur yang ditaburkan ya, agar titik beku salju turun menjadi min 5 derajat Celcius. Nah, maka kita ya tentukan dengan cara yang pertama bahwa ini garam dapur kan merupakan elektrolit kan ya, elektrolit kuat. Maka itu ada nanti di rumusnya delta TF sama dengan KF kali molal kali I atau faktor Van Hoff dari NaCl, karena NaCl itu kan elektrolit. Ini jumlah ionnya ada 2 ya, Na dan Cl, Na plus Cl min. Nah, maka kita langsung masukkan rumus 5 sama dengan 1,86 kali molal. Molal itu kan massa dibagi mr ya, kali 1000 per pelarut kali 2 ya. Kita masukkan 1,86 kali gram per mr NaCl 23 tambah 35,5 itu 58,5 kali 1000 ya dibagi 1000 kilogram ya, karena 1 ton kan 1000 kilogram, berarti 1000 gram berarti 1 juta gram kali 2 ya. Jadi ya, kalau kita balik ya, ini gram sama dengan kita coret ya, maka 58,5 kali 1000 kali 5 dibagi 1,86 kali 2. Nah, ini kalau dihitung adalah 78.629 gram ya, gram atau 78,629 kilogram. Jawabannya B ya. Kita lanjutkan nomor 13. Kalau kita lihat ya, ini kan ada perkalian antar ion ya. Ion yang mengendap itu nanti kan CaSO4 ya. Kalau kita lihat, kita langsung cepat saja ini dikalikan sama ini. Ini berarti kan 3,6 kali 10 pangkat min 9 ya. Kemudian yang bawahnya juga sama, 6 kali 10 pangkat min 9. Ini yang bawahnya berarti 2,5 kali 10 pangkat min 3. Bawahnya 2,5 kali 10 pangkat min 7. Yang terakhir 2,5 kali 10 pangkat min 2. Kalau kita lihat yang lebih besar dari KSP, dari ini angka-angka ini, yang lebih besar mana dari KSP-nya? KSP-nya berapa? 7,1 kali 10 pangkat min 5. Kita lihat yang lebih besar ya, otomatis ini yang ini nomor 5 yang lebih besar sama nomor 3. Nah, ini yang pangkatnya ya, lebih besar. Maka jawabannya D. Nah, lanjutkan. Nah, nomor 14 ini kita disuruh menentukan apa ini? Penurunan harga tetapan penurunan titik beku atau KF ya. KF-nya berapa? Delta TF sama dengan KF kali molal. Karena CONH2 kali non elektrolit maka tanpa I.
kita masukkan 3,6 sama dengan KF kali 30 kali 30 per 60 kali 1000 per 250. Ini kalau coretkan 4 ya, 1000 bagi 240 ya, maka KF nya adalah, nah ini kan setengah ya, ini setengah kali 4 berarti 2, berarti KF sama dengan 3,6 dibagi 2 sama dengan 1,8. Udah temu, berarti A jawabannya ya. Karena jawabannya hanya satu alternatif ya, 1,8 ya, berarti 1,8. tentunya yang kedua juga 1,8. Kalau mau dihitung ya bisa saja nanti dikalikan, karena NaCl itu elektrolit kalikan faktor Van Hoff itu 2, nanti dikalikan 2, nanti ketemunya juga sama 1,8 ya. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 15. Untuk nomor 15 ini tentang elektrolisis, menghitung massa. Rumusnya adalah berat sama dengan berat ekivalen kali I kali T per 96500. Ini kalau dihitung berarti berat ekuivalennya adalah 108, karena Ag itu plus 1 maka 3 bagi 1 kali I nya adalah 9,65 ampere kali 15 detik ya, dibagi 96500. Nah kalau dihitung nanti total ya, ini kan bisa dicoret ya, ya ini berarti kan kali berapa, 10 pangkat 4 ya, ya berarti nanti kali 10 pangkat min 4, jadi 108 kali 15 kali 10 pangkat 4 ya, min 4 ya, min 4, karena geser ke atas kan jadi min 4, sama dengan kalau dihitung total adalah 0,162 gram ya, jawabannya C. Jawabannya C. Itu untuk nomor 4, untuk nomor 15. Nah sekarang nomor 16. Nah ini tentang tekanan parsial ya, KP. KP dalam hal ini rumusnya apa? KP kalau reaksinya di atas itu sudah setara ya, berarti KP sama dengan tekanan parsialnya PCl3 dikalikan ya tekanan parsialnya Cl2 dibagi tekanan parsialnya PCl5 ya, sama dengan berapa? Masukkan rumus 1,25 ya, sama dengan PCl3 berapa? PCl3 itu 0,75 kali Cl2 berapa? X belum diketahui, dibagi berapa? Dibagi 0,90 ya, 0,90, maka X sama dengan ya 1,25 kali 0,9 dibagi 0,75, itu ketemunya ya, ketemunya 1,50 atmosfer. Jawabannya di. Lanjutkan nomor 17. Nah ini untuk tata nama ini kita lihat, kita jabarkan dulu ya, C rangkap 3, C, kemudian ini ada C25 kita jabarkan. Oh maka yang panjang adalah yang ini, dimulai dari ujung yang dekat dengan ikatan rangkap, berarti ujung atas ini, atas kanan 2, 3, 4, 5, 6. Heksuna berarti nanti karena ada ikatan rangkap 3 sebanyak 6C, cabangnya di sini nomor 4, berarti 4 metil ya, 2 ya, kali di nomor 2 ikatan rangkapnya 2 heksu ya, heksuna. Itu jawabannya A. Berikutnya nomor 18. Jadi kalau masalah bilangan kuantum kita harus tahu bahwa N2 ini ada 2 subkulit ya, 2S sama 2P, maka L nya adalah 0, P nya L nya sama dengan 1. Kalau L sama dengan 1 maka M nya itu min 1 sampai plus 1, ini ada 0 di tengah. Kalau ini jelas M nya 0, kalau yang L nya 0. N nya 3 itu ada 3S, 3P, 3D, L nya 0, 1, 2. Nah, M nya berapa nih? M nya 0. Kalau L nya 1, M nya mesti min 1, 0, plus 1. Kalau L nya 2 ya M nya sama dengan min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah mana kira-kira yang benar? Nah kalau N1 berapa? N1 ya L nya hanya 1, ya hanya 1S sih ya, L nya hanya 0, satu jenis stok itu. Nah ini jadi untuk N1 itu hanya 1S ya, ya berarti L nya 0, otomatis M nya 0. Nah yang tidak mungkin mana? Nomor yang A, N2 berarti L1 M1 mungkin. Kalau yang B N2 L nya 2 tidak mungkin, ini salah. Kemudian yang C yang tidak mungkin, C itu N3 berarti D L nya maksimal 2, ini 3, ini tidak mungkin. Yang N1 L nya 1 tidak mungkin karena L nya 0. Nah kemudian yang E
3, L nya 2 mungkin, tapi M nya nggak mungkin 3 karena M nya maksimal 2. Ini berarti yang satu. Oke, berarti yang A ya. Nah, nomor 19. Nah, ini untuk nomor 19 ini yang hanya satu bentuk, ini yang A. Karena kalau kita lihat ini BR ini mau digeser ke kiri tetap namanya ya sama, namanya sama kanan kiri karena berada di nomor 1 terus itu. Nah, sedangkan yang B, C, D, E ini bisa 2 ya. Ya, bisa 2. Ini bisa aldehid keton. Ini bisa asam karboksilat sama ester. Ini bisa alkohol sama ether. Nah, kalau ini apa? Ini bisa ya, bisa karena ada 3. Jadi bisa BR-nya di nomor 1, bisa juga BR-nya di nomor 2. Ya, berarti yang tidak bisa yang A ya. Kemudian berikutnya tentang asam basa arrhenius atau apa ini, proseklore ya yang atasnya, pasangan ini. Ini kalau di dalam reaksi ini nih ya, ini HS- ini menerima H+ menjadi H2S, berarti ini basa. Ini asam karena memberi OH- menjadi ini otomatis basa. Ini berarti asam. Maka pernyataan HS- asam salah. Menurut teori arrhenius, satu asam dapat menerima ion H+ salah, harusnya memberi. Nah, berarti salah. Jawabannya E ya. Oke. Ya, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.